Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala limpahan keberkahan, kesehatan, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam kita junjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman kejahilian ke zaman Islam yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti saat ini yang kita rasakan. Baiklah, untuk kali ini kita akan sedikit membahas mengenai sholat duha. Sholat duha ini juga dikatakan sebagai sholat awabin, yaitu sholat yang dilaksanakan oleh orang-orang soleh, orang-orang yang taat, yang selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam istilah lain juga ada yang menyatakan bahwasanya ini tuh adalah sholat syuruk, ya. Sholat yang dilaksanakan setelah matahari itu terbit, sholat duha. Sholat duha ini dalam hal pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan sholat-sholat sunnah sebelumnya, dan juga para ulama dari hasil ijma' menyatakan pelaksanaannya dikiaskan sama dengan melaksanakan sholat tahajud, yaitu 2 rakaat. Jika dilaksanakan hanya 2 rakaat, jika 4 rakaat berarti 2 rakaat. Ya, selanjutnya dalam melaksanakan sholat duha ini, ya, dari hasil beberapa buku yang sudah kita baca, dari beberapa hasil pengalaman, hasil sharing dengan berbagai macam teman-teman yang lebih memahami agama, bisa kita simpulkan bahwasanya pelaksananya kapan yang paling pas. Mungkin sama dengan pelaksanaan sholat tahajud. Kalau tahajud itu malam, ada sepertiga malam pertama, kedua, dan terakhir. Pun dengan sholat duha itu juga sama. Jadi pelaksanaannya itu paling utama adalah 1/4 dari waktu siang hari. Kalau misalnya siang hari itu waktu di Indonesia 12 jam, maka 1/4-nya adalah 3 jam setelah matahari itu terbit, atau setara panjang bayangan itu dengan tombak. Kalau misalnya matahari terbit itu pukul 5, bisa kita laksanakan mulai dari pukul 8. Kalau kita menghitung 1/4 dari waktu matahari terbit, atau 1/4 dari waktu keseluruhan di siang hari. Dalam pelaksanaannya, ya, 2 rakaat itu tidak berbeda dengan sholat sunnah yang lain ataupun sholat fardu yang 2 rakaat. Ya, pertama pasti diniatkan lillahi ta'ala untuk melaksanakan sholat duha itu sendiri. Kemudian membaca iftitah, kemudian surat pendek. Namun di sini ada beberapa penguatan dalam hal surat pendek yang dibaca. Misalnya 2 surat yang dibaca pada 2 rakaat pertama, seandainya kita melaksanakan 2 rakaat saja waktu duha, itu sholat pada rakaat pertama kita membaca surat ad-duha. Kemudian dilanjut pada rakaat kedua kita membaca surat asy-syams, karena di situ mengandung ayat-ayat tentang duha itu sendiri. Kemudian dalam rakaat-rakaatnya pun ada yang bilang 2 itu cukup minimal, ada yang bilang 4 jika bisa, ada yang bilang 6, ataupun maksimal di situ 8 bisa kita kerjakan. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat duha itu sendiri, baik 2, 3, 2, 4 atau selanjutnya, kita disunahkan untuk berdoa terlebih dahulu, karena sholat duha ini sendiri merupakan
sholat yang dilaksanakan, kemudian kebutuhannya itu biasanya oleh kita sebagai umat Islam untuk meminta kelancaran dalam rezeki kita. Ya, jadi rezeki kita dalam bentuk apa saja, baik kesehatan itu rezeki, uang itu rezeki, hubungan silaturahmi kita yang baik dalam berkeluarga itu juga rezeki. Kemudian doa apa saja yang bisa kita baca? Biasanya kita setelah sholat duha itu membaca tentang rezeki, misalnya Allahumma, ya Allah, berikanlah kami rezeki, jika dia itu jauh maka dekatkanlah, jika dia di atas langit maka turunkanlah, jika rezeki itu ada di bawah bumi maka keluarkanlah, jika dia ada di barat maka dekatkanlah denganku, jika dia ada di timur maka dekatkanlah denganku. Itu doa-doa yang bisa kita baca ketika kita setelah sholat duha, ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sedikit tausiah ini kita bisa lebih memaksimalkan lagi terkait dengan pelaksanaan sholat duha itu sendiri, sehingga mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita itu rezeki kita berupa silaturahmi, kesehatan dan sebagainya diberikan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.